Jika Anda adalah seorang pedagang toko kelontong, Anda pasti tidak akan asing dengan istilah trader. Trader dalam usaha kelontong ataupun sembako tidak jauh berbeda dengan trader pada umumnya dalam dunia perdagangan, yaitu kelompok atau individu yang menjadi penghubung antara produsen dengan retail atau pedagang eceran, bahkan langsung ke konsumen akhir. Meskipun sebagai penyalur barang, trader ini berbeda dengan distributor. Trader menjual barang atau komoditi dengan waktu yang singkat dengan memanfaatkan fluktuasi harga. Biasanya membeli pada saat murah dan menjual kembali pada saat barang langka agar harga menjadi mahal, untuk keuntungan yang lebih besar. Dengan begitu, para trader ini dapat memotong rantai pasok yang terjadi pada distribusi suatu produk, di mana para trader dapat meloncati beberapa rantai distribusi yang ada, seperti distributor, pedagang besar atau wholesalers, serta agen atau grosir. Dengan begitu, kita akan menganggap peran trader ini sangat menguntungkan bagi pedagang eceran dan konsumen akhir, namun merugikan bagi distributor, agen atau grosir, serta pedagang besar. Namun sebetulnya keberadaan trader ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan usaha kelontong atau sembako, bahkan bagi masyarakat atau konsumen akhir, apalagi jika trader tersebut merupakan trader ilegal. Di mana besar kemungkinan trader ini tidak membayar pajak, baik itu berupa pajak pertambahan nilai atau PPN yang biasa ditagihkan dalam bentuk faktur penjualan, serta pajak penghasilan atau PPH. Dengan demikian, ini bisa kita sebut merupakan praktek pasar gelap, di mana setiap transaksi penjualan tanpa melalui syarat dan ketentuan atau hukum-hukum yang mengatur perdagangan di Indonesia. Apakah mungkin trader ilegal seperti ini sengaja dibuat oleh produsen dalam menciptakan pasar gelap, yang tentunya bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak agar harga jual bisa semurah mungkin? Dengan begitu, maka dapat dengan mudah bersaing dengan kompetitor produk sejenis. Jika seperti itu, apa bedanya dengan rokok ilegal? Namun untuk lebih meyakinkan, maka perlu dilakukan peninjauan secara lebih mendalam. Mungkin ada yang bisa bantu untuk menjawab? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Jika itu tidak benar, mengapa para produsen hanya diam ketika distribusi produk mereka diacak-acak para trader? Lalu apa saja hal yang bisa dilakukan trader ilegal yang akan merugikan pelaku usaha lain serta konsumen atau pembeli? Hal pertama yaitu penimbunan. Jika seorang trader menimbun barang kelontong dalam jumlah besar, mereka dapat mengurangi pasokan di pasaran. Hal ini dapat menyebabkan harga menjadi naik karena permintaan yang tinggi terhadap barang yang terbatas. Stok harga minyak kita mengalami kenaikan. Di Serang, Banten, harga minyak kita melonjak mencapai Rp18.000 per liter. Inilah dampak yang paling nyata. Penimbunan inilah yang sering dilakukan para trader tersebut. Bukan hanya pedagang yang dirugikan, tetapi konsumen pun pasti terkena dampak, karena harga barang menjadi mahal. Kedua, praktik kartel. Beberapa trader mungkin membentuk kartel untuk mengatur harga jual. Dengan cara ini mereka dapat memanipulasi harga pasar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Itulah kenapa sistem kartel sangat dilarang, selain menciptakan persaingan tidak sehat, karena perdagangan produk dikuasai oleh sebagian kelompok, dan kelompok tersebutlah yang menentukan harga semau mereka. Maka lagi-lagi konsumen yang paling dirugikan, harga yang tidak stabil dapat membuat konsumen kesulitan dalam merencanakan anggaran belanja. 3. Permainan harga. Trader dapat melakukan perang harga untuk mengalahkan pesaing. Meskipun awalnya harga menjadi lebih murah bagi konsumen, namun dalam jangka panjang atau setelah tidak ada pesaing, harga perlahan akan dimahalkan. 4. Kualitas produk. Trader yang menjual produk berkualitas rendah dengan harga murah dapat menekan harga produk serupa yang berkualitas lebih baik akan terkena dampaknya dan terpaksa harus menurunkan harga agar dapat bersaing dengan produk yang berkualitas rendah tersebut. Bisa berupa mengurangi profit atau keuntungan mereka, bahkan bisa jadi malah menurunkan kualitas produk. Dengan begitu, konsumen sulit untuk mendapatkan produk yang berkualitas tinggi dan pilihan produk menjadi terbatas karena peredaran barang di pasaran dikendalikan oleh trader. Sebagai tambahan, trader sudah mulai masuk ke marketplace. Tidak heran jika harga produk di marketplace ada yang tidak masuk akal. Bahkan mereka menjual di aplikasi pribadi mereka dengan harga yang sangat murah jauh dari harga pasaran. Maka, sangat penting bagi pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Mungkin seperti penegakan hukum.
Pemerintah perlu menindak tegas praktik-praktik monopoli dan kartel yang dilakukan oleh trader. Cara lain yang sangat diharapkan dari pemerintah adalah stabilisasi harga. Pemerintah dapat melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan harga, misalnya melalui operasi pasar atau pemberian subsidi, baik di penjualan offline maupun online, guna melindungi rantai distribusi yang ada. Kemudian pemerintah perlu meningkatkan transparansi informasi pasar, sehingga konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga dan kualitas produk. Maka dapat kita simpulkan bahwa perilaku trader ilegal memiliki dampak yang signifikan terhadap harga pasar, dan menciptakan persaingan yang tidak sehat. Untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi konsumen, diperlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah serta kesadaran dari para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara fair dan bertanggung jawab, dengan menghindari transaksi pembelian barang tanpa faktur sah dari perusahaan terkait. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika pernyataan ini membuat tidak nyaman bagi sebagian pihak. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.